Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Pernahkah kamu membayangkan tumbuh besar tanpa tahu seperti apa wajah ayah dan ibumu? Bayi ini bahkan tak sempat menangis di pelukan ibu kandungnya. Tapi takdir membawanya ke pelukan cinta yang berbeda, cinta yang tumbuh tanpa darah namun penuh ketulusan. Tinggalkan komentar kamu setelah menontonnya, karena setiap kata darimu sangat berarti. Namaku Fajar. Entah bagaimana aku harus menjelaskan perasaanku ketika teman-temanku membanggakan kenangan bersama orang tua mereka, sedangkan aku bahkan tak pernah tahu seperti apa rupa ayah dan ibuku. Dari aku bisa mengingat sesuatu dalam hidup ini, satu-satunya sosok yang pertama kali kulihat ketika membuka mata bukanlah ibu kandungku, melainkan seorang perempuan tua sederhana yang kerap kupanggil Bu Lastri. Orang-orang selalu bilang bahwa momen pertama bayi melihat ibunya adalah momen paling suci di dunia. Namun tidak denganku. Aku tidak punya ingatan akan pelukan hangat ibu saat aku menangis, atau suara ayah yang menimangku di pangkuannya. Tidak ada kenangan itu. Bahkan bayangannya pun tidak. Yang ku tahu, aku langsung disambut oleh dunia yang asing. Rumah kecil yang pengap, dindingnya catnya mulai mengelupas, dengan suara penggorengan tempe yang mendesis setiap pagi, dan senyum letih seorang perempuan yang bukan ibuku, tapi mencintaiku seperti anaknya sendiri. Bu Lastri, begitulah semua orang memanggilnya. Kata orang-orang di sekitar, aku datang ke pelukannya tanpa banyak tangis. Mungkin karena aku terlalu lelah menangis di hari aku lahir. Mungkin karena aku sudah tahu dari awal bahwa hidupku tidak akan biasa. Saat aku lahir, ibuku menyerahkan aku begitu saja kepada Bu Lastri. Ia tak meninggalkan banyak pesan, hanya satu kalimat lirih, "Tolong jaga anak ini, saya tak sanggup." Bayangkanlah, aku hanyalah bayi merah yang bahkan belum bisa membuka mata dengan sempurna, namun sudah kehilangan pelukan ibu kandungku. Sejak hari itu, tak ada yang tahu di mana dia. Apakah ia hanya pergi merantau? Apakah dia masih hidup? Apakah dia mencariku? Semua itu adalah pertanyaan yang terus menggantung tanpa jawaban. Tapi sejak saat itu pula, Bu Lastri menjadi segalanya bagiku. Dialah dunia pertamaku, tempat aku bersandar tanpa tahu bahwa sebenarnya aku bukan bagian dari darah dan rahimnya. Cerita hidupku, mungkin bagi sebagian orang terdengar seperti kisah sedih dari layar sinetron. Tapi ini nyata. Ini adalah hidup yang kujalani sejak aku belum tahu arti kata orang tua. Kata orang, ibuku menitipkanku karena rumah tangganya porak-poranda. Ia menikah muda, tanpa restu, dan setelah melahirkanku, ayahku meninggalkannya. Sendirian, tak punya keluarga yang mau menerima, dan ekonomi yang menjerat leher, ibuku tak punya pilihan selain menitipkanku kepada tetangganya, Bu Lastri. Ia bilang, dia ingin bekerja di negeri orang, mencari uang agar bisa hidup lebih baik. Tapi nyatanya, setelah menitipkanku, ia tak pernah kembali. Tidak sebulan, tidak setahun. Tidak pernah. Ayahmu kabur bahkan sebelum kamu lahir, kata salah seorang tetangga suatu hari saat aku mulai bisa bertanya. Ibumu stres waktu itu, dia nggak kuat? Makanya kamu ditinggalin. Kalimat-kalimat itu menancap seperti jarum di dadaku. Aku memang masih kecil, tapi kata-kata itu tidak pernah hilang dari kepalaku. Aku tak tahu bagaimana wajah ibu kandungku. Tak ada foto, tak ada surat, tak ada apapun yang bisa kupegang. Yang ku tahu, sejak hari aku dibawa ke rumah Bu Lastri, akulah anak yang ia panggil nak, walau aku bukan darah dagingnya. Dan hebatnya, Bu Lastri tidak pernah memperlakukan aku seperti anak orang lain. Ia menerima tangisan dan rewelku tanpa pernah mengeluh. Saat aku sakit, ia mendekapku semalaman. Saat aku mulai belajar bicara, ia sabar menuntunku mengucapkan ibu, dan yang aku sebut pertama kali adalah dia. Ibu, kataku, menunjuknya dengan jari mungilku, dan air matanya jatuh saat itu juga.
Bu Lastri hanyalah seorang janda sederhana. Ia hidup pas-pasan, tinggal di rumah kecil peninggalan suaminya yang sudah meninggal 5 tahun sebelum aku datang ke dunia. Ia memiliki 2 anak, Mas Raka dan Mbak Wina, yang kala itu masih duduk di bangku sekolah. Ia menghidupi mereka dari berjualan gorengan di pinggir jalan. Setiap pagi, ia bangun pukul 3 subuh, meracik adonan tempe dan tahu, menyiapkan sambal kacang, lalu mendorong gerobaknya ke ujung gang. Disinilah ia mencari rejeki untuk 3 mulut, dan kini ditambah 1, aku. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh karena kehadiranku. Fajar ini rejeki, katanya pada semua orang. Rejeki itu nggak selalu uang. Kadang hadirnya anak kecil di rumah itu bikin rumah jadi hangat. Kalimat itu terekam jelas di ingatanku, karena setiap kali ia mengucapkannya, aku merasa menjadi sesuatu yang penting, bahkan lebih dari sekadar anak titipan. Di tengah kehidupan yang serba kekurangan, aku justru tumbuh dalam cinta yang tidak biasa. Tiap malam, meski kelelahan setelah seharian berjualan, Bu Lastri tetap menyempatkan diri menyuapiku makan malam, mengusap rambutku, dan menyelimutiku sebelum tidur. Tidurlah, nak. Mimpi yang indah ya, semoga kelak kamu jadi anak sukses, katanya sembari membelai pipiku yang masih lembut. Cinta yang tulus itu tak pernah menuntut balasan. Ia memberiku segalanya, padahal aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak kandungnya, bukan keponakannya, bahkan bukan bagian dari silsilah keluarganya. Tapi ia mencintaiku seolah akulah anak yang dilahirkannya sendiri. Semakin aku besar, semakin aku banyak bertanya. Rasa penasaran itu datang seperti bayang-bayang saat aku melihat anak-anak lain digandeng oleh ibu mereka ke sekolah. Aku mulai bertanya tentang asal-usulku. Bu, wajah ibu kandungku kayak apa sih? Tanyaku suatu sore, saat kami duduk berdua di dapur kecil sambil menunggu nasi matang. Bu Lastri terdiam lama. Matanya menerawang ke arah dinding. Lalu ia hanya menjawab lirih, ibumu cantik, sangat cantik. Tapi kamu lebih beruntung sekarang. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Tapi tatapan matanya berkata lebih dari apa yang ia ucapkan. Seakan ada luka di sana, luka yang ia sembunyikan agar aku tak ikut terluka. Ia tak pernah bercerita panjang lebar soal ibuku. Ia hanya bilang, mungkin suatu hari nanti kamu akan tahu, tapi sekarang lebih baik kamu fokus sekolah dulu. Ibu yakin, kamu bisa jadi orang hebat, Fajar. Aku belajar menahan rasa ingin tahuku. Sebab setiap kali aku membuka topik tentang ibuku, Bu Lastri tampak resah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku selalu berharap suatu hari nanti ibuku akan datang. Aku ingin tahu seperti apa wajahnya, seperti apa suaranya, apakah dia masih mengingatku, apakah dia juga pernah menangis karena rindu padaku? Tidak ada foto, tidak ada surat, tidak ada panggilan atau pesan. Semua seperti kabut yang tak pernah menemukan bentuk. Aku hanya tahu bahwa sejak kecil, hidupku dibangun oleh cinta dari seseorang yang tak punya kewajiban apa-apa padaku. Dan itu membuatku sadar, kadang cinta datang dari tempat yang paling tidak diduga. Bu Lastri dan keluarganya tidak pernah memperlakukan aku seperti anak asing. Mas Raka sering menggendongku saat aku kecil, membelikanku mainan dari sisa uang jajannya. Mbak Wina selalu mengajakku belajar, bahkan memberiku seragam bekasnya ketika aku masuk SD. Aku tumbuh besar dalam pelukan keluarga yang tak memiliki hubungan darah denganku, namun memberikan cinta lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Fajar, kamu bukan anak angkat. Kamu anak kami. Titik, kata Bu Lastri tegas saat aku sekali pernah berkata, aku cuma anak titipan. Kalimat itu ia ucapkan sambil menatapku dalam-dalam, seakan ingin menanamkan kepercayaan diri yang tak pernah bisa kutemukan dari kisah kelahiranku. Aku tahu darahku tidak sama dengan mereka. Tapi entah kenapa hatiku menyatu dengan rumah ini.
Dan mungkin, itulah makna keluarga yang sebenarnya. Usiaku beranjak 10 tahun ketika untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan getirnya pertanyaan yang selama ini tak pernah mendapatkan jawaban, kenapa aku ditinggalkan? Pertanyaan itu muncul saat di sekolah, seorang teman mengejekku. Kamu itu anak siapa sih? Katanya kamu cuma numpang hidup. Kalimat itu menghantam dadaku seperti palu yang menghancurkan bata rapuh. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menunduk, sementara mataku mulai panas. Pulang sekolah hari itu, aku tidak langsung masuk rumah. Aku duduk di depan pintu, memainkan debu dengan ujung sepatuku, mencoba menahan air mata yang rasanya sudah tak bisa dibendung. Saat Bu Lastri membukakan pintu dan melihat wajahku, ia langsung tahu ada yang salah. "Kenapa, Nak?" tanyanya pelan. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluknya erat, lebih erat dari biasanya, dan menangis di bahunya. Aku masih ingat betul saat itu, ia mengelus punggungku, menenangkan tangisku tanpa memaksa cerita. "Kamu nggak salah, Fajar. Mereka yang nggak tahu apa-apa," katanya sambil mencium ubun-ubunku. "Yang penting kamu tahu, kamu dicintai di sini. Lebih dari yang mereka bisa bayangkan." Kalimat itu menguatkanku, walau luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Sejak hari itu, aku mulai belajar menyembunyikan luka-lukaku di balik senyum. Aku menjadi anak yang lebih pendiam di sekolah, tapi lebih rajin. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi sesuatu, meski tanpa garis keturunan yang jelas. Bu Lastri tak pernah lelah mendukungku, memberi semangat dan selalu berkata, "Belajarlah, Nak, ilmu akan bawa kamu ke tempat yang jauh lebih indah daripada luka ini." Dan aku percaya. Sepenuh hatiku, aku percaya padanya. Waktu berjalan begitu cepat. Aku mulai remaja, masuk SMP, lalu SMA. Dan entah bagaimana caranya, Bu Lastri tetap mampu menghidupi kami walau penghasilannya hanya dari berjualan gorengan dan titipan kue keliling. Ia menyekolahkan aku dengan hasil keringatnya sendiri. Kadang saat ia pulang lebih malam dari biasanya, tubuhnya begitu lelah hingga langkahnya gontai, namun ia tetap menyempatkan menanyakan hari-hariku di sekolah. "Dapat nilai berapa hari ini, Nak?" tanyanya suatu malam saat kami makan bersama. "Dapat 10, Bu." "Tadi ulangan matematika," jawabku bangga. Dan matanya langsung berbinar. "Alhamdulillah, itu rejeki ibu yang paling besar hari ini," katanya sambil tersenyum letih. Aku tahu dia lelah. Tapi senyumnya adalah cahaya yang membimbingku setiap malam. Mungkin inilah alasan kenapa aku begitu mencintainya. Bukan karena ia melahirkanku, tapi karena ia membesarkanku dengan cinta yang jauh lebih nyata. Bahkan, saat aku sakit demam tinggi dan harus dibawa ke puskesmas, ia rela meminjam uang kepada tetangga, padahal ia sendiri jarang membeli obat untuk dirinya sendiri. "Yang penting Fajar sembuh dulu, soal uang bisa dicari," ucapnya sambil mengompres dahiku dengan air hangat. Aku ingat betul wajahnya waktu itu, pucat karena cemas, tapi tetap mencoba tenang demi membuatku nyaman. Sungguh, jika cinta itu bisa diwujudkan dalam bentuk manusia, maka Bu Lastri adalah wujudnya. Di masa remajaku, aku mulai mencoba mencari informasi tentang ibu kandungku. Bukan karena aku tidak bersyukur, tapi karena rasa penasaran yang selama ini kupendam semakin besar. Aku ingin tahu, apakah dia masih hidup? Apakah dia juga sering memikirkan aku? Aku tidak pernah menyalahkannya, aku hanya ingin tahu, sebagai seorang anak. Suatu malam, saat Bu Lastri sedang menyetrika baju seragamku, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, ibu kandungku, apa nggak pernah kasih kabar sama sekali?" Ia terdiam, menghentikan gerakan setrikanya. Wajahnya menegang sejenak, lalu ia duduk di kursi dan memandangku dengan mata yang mulai basah. "Maaf, Nak. Ibu nggak tahu. Setelah kamu ditinggal, dia pergi ke Malaysia."
Setelah itu nggak ada kabar. Apakah dia masih hidup? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Ibu harap dia masih hidup. Tapi kalaupun tidak, semoga dia sudah damai dan tenang. Aku menelan ludah. Rasanya ada ruang kosong dalam diriku yang menganga. Tapi anehnya, aku tidak marah. Aku tidak benci. Yang kurasa hanya hampa, karena aku tak tahu siapa dia, dan kenapa aku harus kehilangan dia begitu awal. Kalau suatu hari dia datang, aku boleh peluk dia kan, Bu? Tanyaku dengan suara gemetar. Bu Lastri menarik napas dalam, lalu mengangguk. Peluklah. Dan katakan, kamu tumbuh jadi anak yang baik meski tanpa dia. Air mata jatuh dari pelupuknya saat itu, dan aku tahu, ia bukan menangisi kepergian ibu kandungku, tapi karena ia mencintaiku seperti ibu sejati, dan menyadari bahwa aku masih merindukan sosok yang tak pernah hadir. Meskipun hidup kami sederhana, aku tumbuh dengan semangat yang tidak pernah padam. Aku belajar giat, ikut lomba-lomba, bahkan sampai tingkat kota. Bu Lastri selalu menemaniku, meski hanya duduk di pojok ruang lomba dengan wajah lelah dan kerudung yang lusuh. Tapi bagiku, kehadirannya lebih berarti dari piala apapun. Puncaknya, saat aku berhasil diterima di universitas negeri dengan beasiswa penuh. Aku menangis saat melihat pengumuman itu. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku tahu, semua ini bukan karena aku pintar, tapi karena ada cinta yang tak pernah berhenti mendoakanku setiap malam. Bu, aku lulus. Aku keterima. Kataku sambil menunjukkan ponselku. Ia menatap layar kecil itu dengan mata berbinar, lalu memelukku erat. Alhamdulillah. Nak, ini jawaban dari semua doa ibu tiap malam, bisiknya dengan suara bergetar. Hari itu kami tidak makan enak, tidak merayakan dengan pesta. Tapi makan nasi goreng sederhana buatan Bu Lastri malam itu adalah makan malam paling lezat dalam hidupku. Karena aku tahu, mulai dari sini, aku akan mulai membalas setiap peluh, setiap tangis, dan setiap cinta yang ia berikan padaku. Dan dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan membuatmu bangga, Bu. Aku akan menjadi anak yang tak hanya berhasil, tapi juga penuh kasih, seperti engkau mengajariku. Tahun-tahun kuliah kulalui dengan penuh perjuangan. Aku harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja sambilan. Kadang jadi penjaga warnet, kadang jadi tukang fotokopi di kampus. Tapi aku tak pernah mengeluh. Karena aku tahu di rumah kecil di kampung sana, ada seorang ibu yang menungguku dengan doa dan harapan. Setiap akhir bulan, aku menyisihkan sebagian uang untuk dikirim ke Bu Lastri. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk membelikan obat dan tambahan belanja. Ia selalu menolak. Udah, kamu simpan aja uangnya buat makan di sana, katanya. Tapi aku tahu, ia menangis bahagia setiap kali menerima kiriman itu. Saat pulang kampung, aku selalu disambut dengan pelukan yang hangat dan tangisan haru. Anakku pulang, rumah ini jadi terang lagi, ucapnya sambil membelai rambutku. Aku hanya bisa tersenyum, menahan air mata. Karena bagiku, pulang ke pelukannya adalah bentuk surga kecil yang kutemukan di dunia. Dan di setiap doa malamku, aku tak pernah lupa menyebut namanya. Ya Tuhan, jangan ambil dia sebelum aku sempat membahagiakannya. Mungkin aku tak pernah melihat wajah ayah dan ibuku. Tapi aku mengenal cinta yang jauh lebih besar, yang datang dari hati seorang perempuan sederhana yang mengubah takdir hidupku, Bu Lastri, malaikat tanpa sayapku. Beberapa tahun setelah aku lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan tetap di kota, hidup mulai menampakkan warna-warna yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar, gajiku cukup untuk hidup layak dan mengirimkan lebih banyak uang untuk Bu Lastri di kampung. Namun, justru di saat hidupku mulai stabil, kabar menyedihkan itu datang seperti petir di siang bolong. Bu Lastri jatuh sakit. Pagi itu aku menerima telepon dari Pak Heru, tetangga depan rumah.
Suaranya cemas. Fajar, ibu kamu masuk rumah sakit. Kami bawa ke puskesmas dulu, tapi dokter bilang harus dirujuk ke kota. Hatiku langsung mencelos. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Tanpa pikir panjang, aku ambil cuti, memesan tiket pulang tercepat, dan dalam waktu kurang dari 5 jam, aku sudah ada di samping ranjang Bu Lastri di rumah sakit daerah. Wajahnya pucat, tubuhnya mengecil. Namun senyumnya tetap ada saat melihatku masuk ruangan. Anakku, Fajar, bisiknya lirih. Aku memeluknya erat, mencoba menyembunyikan gemetar di dadaku. Ibu kenapa nggak bilang dari kemarin? Tanyaku dengan suara serak. Ibu nggak mau kamu khawatir, nak. Ibu baik-baik saja, cuma kecapean sedikit, katanya dengan senyum yang tetap mencoba kuat. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar kecapean. Aku tahu tubuh itu menyimpan derita yang selama ini ia sembunyikan, agar aku tidak terbebani. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk tidak kembali dulu ke kota. Aku ingin merawatnya sendiri. Memberi dia cinta yang dulu ia tanamkan dalam jiwaku, agar ia tahu bahwa cintanya tak pernah sia-sia. Hari-hari merawat Bu Lastri menjadi babak baru dalam hidupku. Aku belajar mengelap tubuhnya, mengganti selimutnya, mengantar ke kamar kecil, bahkan menyuapi bubur hangat di pagi hari. Setiap kali aku menyuapinya, matanya berkaca-kaca. Fajar, kamu jangan begini, kamu laki-laki, kamu seharusnya kerja, katanya pelan. Tapi sekarang aku adalah anakmu, Bu. Dan merawat ibu adalah pekerjaanku, jawabku sambil tersenyum lembut. Kadang malam-malam aku duduk di kursi rumah sakit, memandangi wajahnya yang terlelap. Dalam diam, aku menangis. Aku takut kehilangannya. Aku takut belum sempat membahagiakan dia dengan layak. Setiap helaan napasnya seperti doa yang menuntunku agar kuat. Dan di dalam diamku, aku terus berkata dalam hati, tolong Tuhan, beri aku waktu. Aku belum siap. Beberapa dokter sempat berbicara denganku secara pribadi. Bu Lastri terkena komplikasi, Fajar. Usianya sudah cukup lanjut dan daya tahan tubuhnya menurun, kata mereka hati-hati. Aku mendengarnya sambil menggenggam erat kursi di depanku. Ingin rasanya aku marah pada waktu, pada dunia, tapi aku sadar, semua ada waktunya. Namun aku tidak menyerah. Aku membawa Bu Lastri ke pengobatan alternatif, ke tempat terapi herbal, bahkan memesan vitamin-vitamin terbaik yang aku mampu beli. Dan setiap kali aku membelinya, ia hanya berkata, kamu terlalu baik, nak. Ibu takut kamu lelah. Lelah karena mencintai ibu? Tidak akan pernah, jawabku sambil tersenyum, meski air mataku nyaris jatuh. Suatu malam, saat listrik padam dan hanya cahaya lilin yang menemani kami di ruang rawat inap sederhana, Bu Lastri menggenggam tanganku erat. Fajar, ibu minta maaf ya. Ibu bukan ibu kandungmu. Ibu cuma tetangga yang waktu itu dikasih titipan, tapi kamu anggap ibu sepenuhnya. Maaf kalau ibu nggak bisa kasih semua yang kamu butuh. Aku langsung meletakkan jari telunjukku di bibirnya. Bu, jangan bilang begitu. Justru ibu adalah ibu terbaik di dunia. Ibu yang membesarkan aku, yang mengajarkanku jadi manusia. Kalau ada surga di dunia ini, tempatnya di pelukan ibu. Ia terisak. Air matanya mengalir perlahan. Fajar, kamu anak baik. Ibu bersyukur sekali bisa membesarkan kamu. Kalau nanti ibu harus pergi. Aku langsung memotong, Bu, jangan. Jangan bicara soal pergi. Ibu belum boleh kemana-mana. Aku belum beliin rumah yang ibu mau, belum ajak ibu ke Mekah, belum. Suaraku tercekat. Aku tak bisa melanjutkan. Tapi Bu Lastri hanya tersenyum, senyum yang penuh ketenangan. Kalaupun ibu pergi, ibu akan pergi dengan bangga. Karena ibu tahu, anak ibu jadi laki-laki hebat. Kamu bukan hanya sukses, tapi kamu punya hati. Dan itu yang paling ibu syukuri.
Malam itu, kami menangis dalam diam. Dua jiwa, seorang ibu yang bukan ibu kandung dan anak yang bukan darah daging, tapi saling mencintai lebih dari sekadar ikatan darah. Beberapa minggu kemudian, kondisi Bu Lastri perlahan membaik. Ia sudah bisa duduk, bahkan bercanda kecil meski masih lemah. Aku mulai melihat harapan. Mungkin Tuhan mendengar doa-doaku yang tanpa lelah kupanjatkan setiap malam. Dan di momen itulah aku membawa kabar baik. Bu, minggu depan kontrak rumah di kota sudah selesai. Aku beli rumah kecil di pinggiran kota. Aku pengen ibu tinggal sama aku, supaya bisa aku rawat terus. Matanya membelalak, lalu berkaca-kaca. Kamu beli rumah? Untuk ibu? Ya Allah! Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan haru. Aku mengangguk pelan. Itu bukan apa-apa dibanding apa yang ibu sudah berikan ke aku. Sekarang giliran aku yang kasih rumah untuk ibu. Tempat istirahat yang layak, tempat ibu bisa nikmati masa tua dengan tenang. Hari-hari berikutnya kami isi dengan merencanakan pindahan, memilih cat tembok, bahkan menata ulang barang-barang kenangan. Meski sederhana, tapi rumah itu menjadi lambang cinta kami. Rumah yang tak dibangun dengan batu bata semata, tapi dengan kasih yang tak pernah pudar. Dan saat Bu Lastri pertama kali menginjakkan kaki di rumah baru itu, ia memelukku dan berkata lirih, "Terima kasih, Nak, akhirnya ibu punya rumah yang dibangun dari cinta." Setahun berlalu. Bu Lastri kini lebih sehat, meski tetap harus menjalani perawatan rutin. Tapi semangat hidupnya kembali tumbuh. Setiap pagi ia menyiram bunga, menyiapkan sarapan, dan menungguku pulang kerja dengan senyum hangatnya. Kadang kami duduk berdua di teras rumah, menikmati teh hangat dan angin sore. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia pernah ingin menyerah saat harus membesarkanku sendiri. Dulu ibu takut kamu gak bisa bahagia karena hidupmu tanpa orang tua kandung. Tapi kamu malah jadi cahaya buat hidup ibu, ucapnya sambil menatap langit. Aku hanya tersenyum dan menatap wajahnya. Wajah penuh garis kehidupan yang telah melalui banyak luka, namun tetap memancarkan ketulusan. Bu, kataku perlahan, suatu hari kalau ibu gak ada, aku akan tetap hidup dengan cinta yang ibu ajarkan. Aku akan ajarkan cinta itu ke anak-anakku nanti. Agar mereka tahu bahwa keluarga bukan cuma soal darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat yang lain memilih pergi. Ia menatapku, lalu memelukku dalam keheningan sore. Tak ada kata-kata, hanya dua hati yang saling berbicara. Dan saat itu, aku sadar bahwa hidupku mungkin dimulai dari kehilangan. Tapi dengan kasih seorang perempuan yang bukan ibuku, aku justru menemukan segalanya. Hari itu seperti biasa, langit bersih, matahari bersinar hangat, dan suara burung bersahut-sahutan dari pepohonan. Aku baru saja pulang kerja ketika melihat Bu Lastri duduk di kursi rotan di teras. Ia sedang membaca surat lamanya, kertas yang telah menguning dan sedikit rapuh. Tatapannya kosong, jauh menembus masa lalu. Aku mendekat pelan. Bu, surat dari siapa? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ini surat dari ibumu, ibu kandungmu, katanya pelan. Aku terkejut. Dadaku langsung berdegup kencang. Sudah lama aku berhenti berharap ada jejak dari orang tua kandungku. Selama ini, aku hidup dengan keyakinan bahwa mereka entah telah tiada, atau memang memilih untuk menghilang dari kehidupanku. Ibu simpan surat ini sejak kamu kecil. Dia menitipkan kamu pada ibu dan bilang akan kembali. Tapi sampai sekarang, dia tak pernah datang lagi. Mungkin, dia sudah tak bisa. Bu Lastri menatapku dengan mata basah. Aku mengambil surat itu perlahan, tanganku gemetar. Hurufnya tertulis rapi, namun samar karena usia. Di sana tertulis, "Tolong jaga anakku." Aku pergi bukan karena tak cinta,
tapi karena aku tak bisa memberinya hidup yang layak. Aku titipkan dia pada tanganmu, Lastri. Jika aku tak kembali, sampaikan bahwa aku mencintainya dengan seluruh hatiku. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Perasaan bercampur aduk, marah, sedih, haru, dan kosong. Namun di tengah semua itu, aku merasa damai. Ternyata, meski ia pergi, ibuku pernah mencintaiku. Dan Bu Lastri, tetaplah pahlawan yang menjadikanku manusia utuh. Sejak membaca surat itu, pikiranku tak berhenti bertanya-tanya. Siapa ibu kandungku? Apakah dia masih hidup? Apakah dia pernah menangis merindukanku? Meski cinta Bu Lastri sudah sangat cukup, manusiawi rasanya jika aku ingin tahu asal-usulku. Aku mulai mencari. Dari berkas lama, dari cerita-cerita tetangga, bahkan aku menelusuri data penduduk dengan bantuan teman-teman di kantor catatan sipil. Berbulan-bulan pencarian, namun hasilnya nihil. Tak ada jejak pasti. Namanya pun sulit dikenali karena dulu ia hanya dikenal sebagai perantau dari desa sebelah. Di tengah keputusasaan itu, Bu Lastri menepuk pundakku. Fajar, jangan terlalu keras pada dirimu. Kadang Tuhan memang sengaja menyembunyikan sesuatu, agar kita lebih menghargai yang sudah kita miliki. Aku terdiam. Kalimat itu meresap seperti embun pagi. Mungkin benar bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal, merawat, dan mencintai tanpa syarat. Namun dalam hatiku, aku tetap menyimpan satu sudut kecil untuk berharap. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi sekadar ingin tahu siapa perempuan yang dengan berat hati melepaskan anaknya demi harapan hidup yang lebih baik. Kalau ibu kandungmu masih hidup, kata Bu Lastri, aku yakin dia akan bangga lihat kamu sekarang. Waktu berjalan cepat. Aku menikah dengan perempuan yang penuh kasih, seseorang yang juga mencintai Bu Lastri seperti ibunya sendiri. Kami membangun rumah tangga sederhana, bahagia, dan damai. Setiap pagi, Bu Lastri duduk di beranda dengan cucu pertamanya, membacakan dongeng, atau sekadar menyuapinya bubur kecil. Cucu itu memanggilnya Embah. Dan tak ada sedikit pun keraguan dalam kasih yang mengalir di antara mereka. Suatu malam, saat aku meninabobokan anakku yang baru berumur 3 tahun, aku berkata dalam hati, "Nak, kamu mungkin akan tumbuh tanpa tahu darah siapa yang mengalir dalam tubuh ayahmu. Tapi kamu harus tahu, cinta yang membesarkan kita jauh lebih kuat dari sekadar hubungan darah." Dalam diam, aku berjanji akan mewariskan nilai-nilai itu. Bahwa cinta tak harus berasal dari yang melahirkan. Cinta bisa lahir dari pilihan, dari kesetiaan, dari pelukan yang selalu hadir tanpa pamrih. Aku mulai menulis kisah hidupku dalam bentuk catatan harian. Suatu hari, anakku akan membacanya. Dan saat ia bertanya, "Ayah, siapa nenek kandungmu?" Aku akan jawab, "Ayah tidak tahu." Tapi yang ayah tahu pasti, nenekmu yang sejati adalah perempuan yang tak pernah berhenti mencintai ayah bahkan saat ayah bukan darahnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Waktu terus menguji segalanya. Tahun itu, di usia senja Bu Lastri yang ke-78, kesehatannya kembali menurun drastis. Aku dan istriku bergantian menjaganya. Ia sudah sulit bicara, hanya senyum dan isyarat tangan yang tersisa. Namun, matanya tetap hangat. Matanya masih bisa bicara, menyampaikan cinta tanpa perlu kata-kata. Di malam terakhirnya, kami berkumpul di samping ranjangnya. Aku menggenggam tangannya, membisikkan doa dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan aku. Karena mencintaiku tanpa batas." Sebuah senyum mengembang di wajahnya, lalu perlahan-lahan, ia menutup mata untuk selamanya. Tanpa suara, tanpa jeritan, hanya keheningan yang penuh damai. Hujan turun malam itu, seperti langit pun ikut mengiringi kepergiannya dengan tangisan lembut. Pemakaman Bu Lastri dihadiri banyak orang.
Mereka datang dengan air mata dan kenangan. Semua mengenangnya sebagai perempuan yang kuat, sederhana, dan penuh kasih. Di batu nisan itu, kutuliskan satu kalimat, "Di sini beristirahat seorang ibu, bukan karena melahirkan, tapi karena mencintai seumur hidup." Kini, tahun demi tahun telah berlalu. Aku menjalani hidup sebagai ayah, suami, dan seorang manusia yang mencoba terus menjadi baik, sebagaimana yang diajarkan Bu Lastri. Rumah kami penuh tawa, cinta, dan kenangan. Di ruang tamu, ada satu foto besar Bu Lastri, tersenyum sambil memelukku saat wisuda. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa seperti masih dipeluk olehnya. Anakku mulai besar. Ia sering bertanya, "Ayah, kenapa foto nenek selalu diberi bunga?" Aku tersenyum dan menjawab, "Karena dia bukan sekadar nenek. Dia adalah malaikat yang menyelamatkan hidup ayah." Aku sering bercerita padanya tentang perjuangan hidupku. Tentang bagaimana aku tumbuh tanpa orang tua kandung, tapi tak pernah kekurangan kasih. Tentang bagaimana cinta bisa ditemukan di tempat yang tak disangka. Dan tentang bagaimana seorang ibu sejati bisa hadir bukan karena rahimnya, tapi karena hatinya. Dan di momen-momen hening, aku akan menulis surat. Untuk ibu kandungku, entah di mana. "Bu, aku memaafkanmu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk hidup. Dan terima kasih telah memilih Bu Lastri, karena melalui dia, aku tahu arti cinta yang sesungguhnya." Aku tidak pernah tahu wajah ayah dan ibuku. Tapi aku tahu betul, wajah cinta itu ada di senyuman Bu Lastri. Dan kini, aku pun berjanji, akan menjadi wajah cinta bagi anak-anakku, seperti yang pernah ku terima dahulu.